Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan sebuah batal, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami dapat menjumpai Anda kembali dalam program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah yang insya Allah akan diampu oleh guru kita, Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizallahu Ta'ala. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah membersamai kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizallahu Ta'ala yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Ada rencana mudik Ustaz? Insyaallah. Mudik-mudik. Mudik Ustaz ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi sekeluarga sehat semua? Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, dalam 1 jam ke depan insya Allah kami membuka selebar-lebarnya pintu bagi Anda siapapun dan dimanapun agar dapat memanfaatkan kesempatan spesial kali ini untuk bertanya secara langsung kepada guru kita di nomor layanan 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi siapapun Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada guru kita, silahkan untuk bertanya di nomor layanan kami 0331 544 6087. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita membacakan daftar pertanyaan yang telah masuk di meja pertanyaan, meja redaksi kami, mari kita dengarkan untayan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizallahu Ta'ala. Kami persilahkan Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah, juga segenap pendengar radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan keberkahan pada umur kita, ilmu kita, keluarga, harta, segala aktivitas yang kita kerjakan. Hari-hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram, dan ini merupakan kesempatan kita untuk beramal. Dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa sunnah setelah orang melaksanakan puasa wajib Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyatakan bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang fardu. Kemudian setelah puasa Ramadan tidak ada puasa fardu selain puasa sunnah, kecuali apabila ada orang mewajibkan pada dirinya sendiri, seperti nazar atau kafarah, membayar denda dan sebagainya. Sisanya adalah puasa sunnah. Kemudian puasa sunnah itu bisa bertingkat-tingkat, dan yang paling afdal secara mutlak adalah puasa sunnah yang dilakukan di bulan ini. Sekalipun kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bisa jadi sebagian puasa apabila dilihat dari faktor per hari, ada beberapa puasa yang lebih afdal, seperti puasa Arafah misalkan. Dalam hadis yang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa Asyura tanggal 10 Muharram dan puasa Arafah, beliau mengatakan, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha wallati ba'daha aw ba'dahu." Aku berharap untuk orang yang melakukan puasa hari Arafah, dia akan diampuni dosa yang telah lalu
setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa shaumi yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Dan aku berharap orang yang melakukan puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram, maka dia akan diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lalu. Sehingga bisa jadi apabila ditinjau dari bilangan per hari, beberapa puasa lebih afdal daripada puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Akan tetapi jika dilihat secara umum, puasa yang banyak dilakukan dalam sebuah bulan, maka puasa bulan Muharram merupakan puasa yang istimewa. Yang kedua adalah puasa Asyura yang dilakukan pada bulan Muharram dan di tanggal 10-nya. Nabi SAW memesan kepada para sahabat untuk tidak kelewatan untuk melakukan puasa tersebut, puasa Asyura. Bahkan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam Bukhari dan Muslim mengatakan, lam ara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi min hadzal yawm, yawm Asyura wa hadzal syahr, yani Ramadan. Kata Ibn Abbas, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja menanti-nanti, mengintai, atau betul-betul menjaga jangan sampai terlewat puasa satu hari yang beliau anggap ini lebih istimewa dari puasa lainnya, seperti puasa Asyura. Dan beliau menganggap bahwa puasa yang dilakukan satu bulan penuh tidak ada yang istimewa daripada bulan Ramadan. Dengan demikian, puasa Asyura merupakan puasa sunnah yang memiliki keistimewaan yang tinggi sekali. Dan puasa Asyura ini sendiri, Nabi SAW pernah lakukan ketika beliau masih di Makkah. Dan orang-orang Quraisy juga berpuasa. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana yaum Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah." Puasa Asyura dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika di masa jahiliyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Beliau pun berpuasa. Artinya beliau sebelum berhijrah, ketika masih tinggal di kota Makkah, beliau sudah berpuasa Asyura itu. Dan itu merupakan syariat lama. Kemudian falamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata samahu wa amara bisiyamihi. Ketika beliau hijrah, baru beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Falamma furida Ramadan, man syaa'a shama wa man syaa'a aftar. Barang siapa ketika Ramadan sudah diwajibkan, karena pada saat itu Ramadan belum disyariatkan, belum diwajibkan. Baru pada tahun kedua hijrah, ketika Nabi SAW pindah kota Madinah, kemudian tahun pertama lewat tahun kedua, maka disyariatkanlah puasa Ramadan. Pada saat itulah puasa Asyura sudah tidak diwajibkan kembali. Sebagian ulama mengatakan hukumnya mubah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya mustahab atau sunnah. Sehingga Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat Bukhari, man syaa shama wa man syaa aftar. Siapa yang mau silahkan puasa, siapa yang mau silahkan berbuka. Artinya tidak wajib, akan tapi banyak para ulama yang menyatakan bahwa melaksanakan puasa Asyura adalah ibadah yang sunnah. Kemudian Nabi SAW ketika awal hijrah ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi, mereka betul-betul menjadikan hari Asyura adalah puasa yang mereka kerjakan dan harinya mereka agungkan. Sehingga Nabi SAW bertanya, "Ma hadha al-yawm alladhi tasumuna fihi?" Hari apa ini kok kalian pada puasa? Qalu hadha yawmun salih, yawmun najjallahu fi bani Israil min aduwwihim, fasamahu Musa. Ini kata orang-orang Yahudi adalah hari yang baik sekali. Ketika Allah Azza wa Jalla selamatkan Bani Israel dari musuh mereka yaitu Fir'aun, tenggelamkan mereka ke lautan, kemudian waktu itu Nabi Musa berhasil. Maka Nabi Musa berpuasa untuk bersyukur kepada Allah. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fanahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Dan Nabi SAW berpuasa, beliau perintahkan para sahabat untuk berpuasa. Kemudian baru setelah Ramadan diwajibkan, puasa itu sunnah. Pada akhir hayatnya, pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Ketika beliau, ini dalam riwayat Ibn Abbas dalam Sahih Muslim, beliau berpuasa, kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Ya Rasul, hari ini hari Asyura, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengagungkan
mensakralkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sumnat tasi'. Kalau begitu, tahun depan insyaallah kalau seandainya kita masih dapat umur, maka kita akan menggabungkan puasa Asyura dengan puasa tanggal 9. Falam ya'ti al-'amul muqbil illa waqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tahun depan belum sampai, Nabi SAW sudah keduluan wafat. Dan ini menunjukkan bahwa beliau ingin melaksanakan itu. Ingin menambah puasa hari Asyura dengan puasa tanggal 9. Dan ini bagus sekali untuk dilakukan bagi kaum muslimin ketika ada kesempatan untuk menambah amal, menggenapkan kekurangan-kekurangan ibadah kita, maka ini merupakan salah satu jalan keluar dan kesempatan. Sebagaimana disebutkan Imam Ahmad dan lain-lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi as-salah. Amal yang akan pertama dihisab setiap hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah, apabila salatnya sempurna akan dituliskan sempurna. Fa in lam yakun atammaha qala Allah azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'in tukmiluna biha fariidatah. Kalau seandainya tidak sempurna, maka Allah azza wa jalla akan katakan kepada malaikat, lihat hambaku punya amal sunnah atau tidak untuk menggenapkan pahala fardunya yang kurang. Thumma zakatu kadzalika thumma tuhasabul a'malu ala hasabi dzalik. Zakat juga demikian, kemudian semua amal akan diadakan perhitungan dengan cara seperti itu. Yang fardu kemudian diikuti yang sunnah. Maka semoga Allah azza wa jalla menerima amal ibadah kita, memudahkan kita untuk memakmurkan kesempatan-kesempatan mulia ini untuk berlomba dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Kita sedang berada di hari-hari yang istimewa, Ustaz. Iya, betul. Hari-hari yang yang seharusnya seorang mukmin berusaha untuk memperbanyak amalan, Ustaz, ya. Betul. Masya Allah. Baik, bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengundang dan mengajak Anda sekalian semua untuk dapat berpartisipasi dalam live interaktif kami di nomor 0331 544 6087. Kami ulangi di nomor 0331 544 6087. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami tidak lupa juga untuk menyapa para pendengar radio yang telah merelay acara ini dari berbagai radio yang ada yang merelay, yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia RTVC. Ada Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan bagi para pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengundang untuk siapa saja Anda yang ingin bertanya dan memanfaatkan kesempatan spesial, kesempatan yang berharga ini untuk dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz di nomor 0331 544 6087. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, kami izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi, Ustadz. Pertanyaan yang pertama datang dari Depok, Jawa Barat, dari Saudara Karya Hadi. Bismillah, dalam sholat jahar, jika imam membaca doa iftitahnya panjang, saya sudah baca doa yang pendek. Apa yang harus saya kerjakan untuk mengisi waktu sambil menunggu imam membaca Al-Fatihah? Apakah boleh saya mendahului imam membaca surat Al-Fatihah? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Baik, para ulama menyatakan bahwasannya makmum ketika dia melaksanakan salat di belakang imam, wallahu a'lam, pendapat yang kuat dan rajih, dan ini yang diyakini oleh jumhur atau mayoritas ulama, adalah dia membaca Al-Fatihah sekalipun imam sudah membaca Al-Fatihah. Di samping dia juga diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Maka para ulama memberikan
solusi bahwa dia bisa membaca Al-Fatihah ketika imam diam dan memiliki sakatat, beberapa waktu yang biasa digunakan untuk berpindah ke bacaan lain. Entah dari takbir menuju bacaan Al-Fatihah atau bacaan Al-Fatihah menuju bacaan surat. Kalau sebagian imam sudah diketahui dia ternyata tidak biasa untuk diam dengan lama. Ketika dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia cari bacaan iftitah yang pendek sekali. Maka makmum boleh saja untuk membaca Al-Fatihah kapan dia bisa untuk membacanya. Entah sebelum atau sesudah bacaan imam Al-Fatihah. Kalau seandainya diketahui bahwa imam itu memang tidak memiliki sakatat atau waktu-waktu yang bisa dimanfaatkan untuk membaca. Maka memang tidak ada batasan kapan makmum bisa membaca Al-Fatihah. Akan tapi para ulama mengatakan seandainya ada imam yang dikenal dan biasa ditunggu oleh para makmumnya, dia memiliki jeda waktu dari membaca Al-Fatihah dengan baca surat, maka itu yang bisa dimanfaatkan untuk membaca Al-Fatihah karena dia bisa menggabungkan antara membaca Al-Fatihah dengan mendengarkan suara imam. Akan tetapi sebagian imam langsung dia baca Al-Fatihah, langsung dia baca surat. Maka dia boleh untuk membaca kapan saja termasuk sekalipun imam sedang membaca. Ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Dia mengatakan boleh saja seorang makmum membaca Al-Fatihah sebelum imamnya, sebagaimana dia juga boleh menyelesaikan bacaan tasyahud sebelum tasyahud imamnya selesai. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum Ustaz wa jazakallahu khairan. Kembali kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan kedua datang dari Jambi, dari saudara Muhammad Iqbal Aisargana. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau bertanya. Misalnya ana lagi sholat asar sendirian. Ketika sampai di rakaat ketiga, tiba-tiba jemaah lain datang dan melaksanakan sholat berjamaah. Yang sebaiknya ana lakukan apa ya Ustaz? Apa harus ana batalkan saja sholat tersebut dan ikut bersama imam? Atau ada cara lain? Ya, soalnya ana ada dengar masalah sholat sunnah mutlak itu sendiri Ustadz. Tapi pas kondisi tersebut ana sudah di rakaat ketiga. Setahu ana sholat mutlak itu 2 rakaat. Syukran Ustadz. Baik, afwan. Iya, ada hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza uqimatus salatu fala salata illa al-maktubah." Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak boleh ada salat yang dilakukan kecuali salat yang fardu itu. Karena salat fardu sudah akan dimulai dengan dikumandangkannya iqamah. Maka menurut pendapat yang kuat, ketika para ulama menyatakan ada orang yang sedang melakukan salat sunnah, maka dia dianjurkan untuk segera membatalkan salatnya, kemudian dia melaksanakan salat fardu bersama imam. Itu kalau seandainya salat yang dilakukan adalah salat sunnah. Sebagian ulama mengatakan kalau salat sunnah hampir selesai, iqamah dikumandangkan tapi dia sudah tahiyat, atau dia barangkali sudah sujud, maka dia sempurnakan saja karena tidak akan membuat dia terlambat salat bersama imam. Adapun dia sedang melakukan salat pada tahiyat terakhir, maka sebagian ulama mengatakan boleh juga dia sempurnakan apabila dia tidak khawatir ketinggalan rakaat pertama imam. Tapi intinya dalam hadis itu disebutkan apabila sudah dikumandangkan iqamah maka tidak boleh ada yang melakukan salat apapun kecuali salat fardu. Permasalahannya sekarang adalah ketika dia salat fardu juga. Sebelumnya dia tidak ngerti apakah sudah dikumandangkan iqamah atau belum. Jadi dia masuk masjid, dia tidak lihat orang atau lihat orang yang duduk saja nggak kelihatan ini sudah salat atau belum. Maka dia salat sendiri. Maka ketika dia melaksanakan, tiba-tiba ada iqamah. Maka para ulama mengatakan, apabila dia masih melakukan salat itu di awal rakaat pertama misalkan, maka dia niatkan ibadah itu dengan dirubah niat menjadi sunnah. Lalu sebagian ulama seperti Hanafiyah terutama ketat sekali, mereka mengatakan makruh ada orang salat 1 rakaat aja. Dalam mazhab Hanafiyah mereka katakan salat witir pun Nabi SAW tidak pernah salat 1 rakaat. Beliau salat 2 rakaat dulu ketika bangun tidur, kemudian beliau tahajud, baru setelah itu salat witir.
Tapi kalau sholat 1 rakaat makruh kata mereka. Sehingga ketika ada orang melakukan sholat seperti ini pun mereka katakan dia sempurnakan 2 rakaat. Baru setelah itu dia salam, kemudian dia sholat bersama imam. Nah, adapun sebagian ulama lain mengatakan bahwa dia juga bisa seperti itu. Dia membatalkan, kemudian bergabung dengan imam. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan apabila sholat itu fardu, kemudian dia masih 2 rakaat, maka dia meniatkan sunnah. Dia rubah niatnya menjadi niat sunnah, kemudian dia salam lalu bergabung dengan imam. Kalau seandainya dia sudah sampai ke rakaat ketiga seperti yang ditanyakan tadi, maka dia tetap boleh untuk melakukan penyempurnaan, salam, kemudian bergabung bersama imam. Sekalipun dia kalau seandainya mensempurnakan juga tidak apa-apa. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad, mereka mengatakan ketika seseorang sudah memulai sholat fardu tidak boleh dia batalkan. Jadi tidak apa-apa, iqamahnya terlambat. Iqamahnya terlambat sehingga dia tidak boleh membatalkan sholat fardu. Maka dia lakukan sholat fardunya sampai sempurna. Setelah itu dia boleh untuk ikut imam atau tidak. Kalau ikut imam berarti dia mengikuti sholat sunnah, niatkan sunnah. Akan tapi kalau tidak maka dia sudah sempurnakan sholatnya. Wallahu alam, seperti itu. Sehingga wallahu alam, kalau seandainya antum ingin, dan ini semua mazhab mengatakan dengan dalil yang sama. Tadi pembahasannya wallahu alam adalah hadis yang tadi. Apabila sudah dikumandangkan iqamah maka tidak boleh ada orang yang melakukan salat selain salat fardu. Tapi kalau seandainya antum salat fardu kemudian antum ingin sempurnakan silahkan. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala jamaah maka tidak mengapa antum batalkan atau antum tahiyat kemudian salam lalu antum bergabung dengan imam agar mendapatkan pahala salat berjamaah. Wallahu alam bissawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Iqbal dari Jambi. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali mengundang partisipasi Anda untuk dapat bertanya secara langsung dalam kesempatan yang spesial ini bersama guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullah Ta'ala di nomor 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi siapapun Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, kami buka selebar-lebarnya di layanan nomor 0331 544 6087. Baik, selanjutnya kami bacakan pertanyaan ketiga yang sudah masuk di meja redaksi kami dari Jakarta Pusat. Saudara Fahmi, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apakah ada dalil apabila istri sedang mengandung ada larangan tidak boleh pindah rumah karena saya ingin keluar dari rumah orang tua untuk mengontrak rumah lain? Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Ada 2 jawaban ini. Ya. Yang pertama tentang seorang suami ketika sudah menikah, lalu dia masih tinggal bersama orang tua maupun mertua. Tidak ada larangan dalam hal itu. Secara syar'i, boleh-boleh saja seorang tinggal bersama orang tuanya atau bersama mertuanya. Akan tetapi secara uruf, secara kebiasaan, orang yang sudah berkeluarga kemudian tinggal sendiri lebih tenang, lebih bebas, kemudian tidak berhubungan dengan 2 keluarga. Sehingga suami lebih bisa menentukan dan mengadakan program keluarganya tanpa ada tekanan atau intervensi seperti bahasa orang. Sekalipun tidak mesti ada intervensi atau ada apapun, akan tetapi secara standar ketika istri dan suami memiliki rumah sendiri akan lebih maksimal dalam menjalankan rencana rumah tangga mereka. Yang kedua, ketika seseorang sedang hamil, boleh atau tidak pindah rumah? Jawabannya boleh sekali. Tidak ada hubungan pindah rumah dengan kehamilan. Ya. Yang tidak dibolehkan adalah berpindah rumahnya seorang wanita yang sedang di masa iddah. Di masa iddah ketika suaminya menceraikan dia, maka dia tidak boleh keluar dari rumahnya. Atau sang wanita ditinggal mati suaminya, dua-duanya dia harus menjaga diri di dalam rumah itu menunggu masa agar rahimnya terlihat suci,
tidak ada isinya misalkan, sehingga kalaupun nanti ada orang yang akan melamarnya maka dia sudah dalam kondisi bersih. Selama dia masa iddah dia tidak boleh pindah. Tidak boleh pindah dan tidak boleh dikeluarkan oleh keluarganya atau suaminya ketika diceraikan. Allah katakan dalam surat At-Talaq, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Tidak boleh, jangan kalian keluarkan dia dari rumah mereka dan jangan pula boleh mereka keluar dari rumah tersebut. Selama mereka masa iddah, mereka habiskan masa iddahnya di situ. Entah ketika suaminya meninggal berarti dia 4 bulan 10 hari di rumah suaminya itu, atau selama 3 masa haid atau 3 masa suci dari haid mereka berada di rumah suami yang menceraikan. Kecuali wallahu alam ketika dia sudah dicerai 3 kali. Dicerai 3 kali maka dia perlu mencari tempat untuk melewati masa iddahnya, karena memang dia sudah tidak menjadi istri yang akan dirujuk kembali oleh suaminya. Kesempatan rujuk dari suami kepada dia sudah tidak ada. Adapun orang yang hamil, dia boleh saja mau pindah rumah. Tidak seperti keyakinan masyarakat, wanita hamil tidak boleh keluar melihat gerhana matahari, dia harus sembunyi di bawah kolong. Ketika dia hamil tidak boleh melihat perayaan-perayaan dan sebagainya. Ini semua adalah rangkaian khurafat atau tatayyurat, ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berdasar yang diyakini oleh masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Saudara Fahmi di Jakarta Pusat. Baik, kepada para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali mengundang dan membuka kesempatan untuk Anda dapat bertanya secara langsung dengan Ustadz di nomor layanan 0331 544 6087. Kami ulangi di nomor 0331 544 6087. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dari Saudara Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa hukum memperlama doa tahiyat akhir? Misal setelah baca sholawat Ibrahim, kita baca doa sebelum salam, dan bagaimana kalau sholat berjamaah imam sudah salam tapi kita masih berdoa? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Baik, kalau seandainya imamnya sholat cepat sekali, tidak standar, dan dia belum sempat melakukan doa-doa yang wajib seperti rukun untuk bertahiyat, tasyahud, kemudian sholawat, tiba-tiba imam dalam waktu bilangan detik langsung salam, maka boleh dia melaksanakan doa dan menyelesaikan rukunnya sampai kapanpun dia menyelesaikan rukun tersebut. Adapun seandainya imam merupakan imam yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, standar, maka sebenarnya kalau seandainya masalah yang dibaca itu boleh atau tidak, kita katakan boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, "Tsumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u." Dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang yang berdoa dalam salatnya, kemudian dia belum memulai dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ajila hada," orang yang terlalu terburu-buru dalam berdoa. "Idza shalla ahadukum fi idza da'a ahadukum fi salatihi falyabda bitahmidillahi 'azza wa jalla wath thana'i 'alaihi thumma yad'u ba'du bima syaa." Atau kama qala Rasulullah SAW. Apabila salah seorang di antara kalian ingin berdoa dalam salatnya, hendaklah dia mulai dengan memuji Allah, kemudian memulai dengan salawat kepadaku. Setelah itu dia doa terserah apa dia yang pengen dipanjatkan. Dalam doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "Fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Ya, apabila salah seorang di antara kalian salat, maksudnya tasyahud, hendaklah dia mengucapkan tadi itu at-tahiyyatu lillah sampai akhirnya, kemudian ditambah dengan riwayat yang lain dengan mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu tadi yang lafaz pertama kita sebutkan, tsumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u. Kemudian dia panjatkan doa apa saja yang dia bisa
inginkan untuk dipanjatkan. Nah, akan tetapi tidak boleh seorang terlalu lama dari imamnya. Para ulama menyebutkan kondisi makmum dengan imam ada 4. Yang pertama adalah al-musabaqah, cepat-cepatan sampai nyalip imamnya. Makmum lebih cepat melakukan gerakan daripada imamnya. Ini tidak boleh. Ini dalam hadis yang sahih dikatakan, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surat himar. Rasulullah SAW tegas mengatakan, kalian enggak takut ya yang biasa mendahului imam itu, bangun dari rukuk, bangun dari sujud cepat-cepat sebelum imamnya. Nanti Allah bisa jadikan kepalanya itu seperti kepala himar, kepala bangkai, kepala badai. Ya, nggak boleh seperti itu. Yang kedua al-muwafaqah, barengin bersama-sama imam. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar bareng. Kemudian imam sujud Allahu Akbar langsung dia bareng. Ini juga nggak boleh. Akan tapi yang boleh adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah seseorang mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti. Mengikuti itu di belakangnya, tapi tidak terlalu jauh. Allahu Akbar, kemudian makmum mengatakan Allahu Akbar. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu." Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dari ruku mengatakan sami'allahu liman hamidah, kami pun ikut seperti itu, tapi setelah itu sama sekali di antara kami tidak ada yang bergerak dari posisi i'tidal berdiri itu. Betul-betul sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurnakan sujudnya. Kalau sudah sempurna sujud, baru setelah itu kami melakukan sujud. Tidak seperti orang yang tidak sabar. Baru imamnya Allah, langsung dia berangkat. Ya, ini terlalu cepat. Maka idealnya adalah ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, kita tunggu sampai imam selesai. Allahu Akbar minimalnya takbirnya selesai, baru dia sujud bersama atau sujud setelah itu. Posisi yang keempat adalah al-mukhalafah. Mukhalafah itu artinya dia berbeda dengan imam, berbedanya kelewatan. Jadi imam sudah selesai, dia masih lama melakukan gerakan itu. Ini salah. Ini menyelisihi dan tidak sesuai dengan mutaba'atul imam, mengikuti imam. Wallahu a'lam bissawab. Maka kalau seandainya dia ingin berdoa panjang, kalau dia sholat sendirian tidak apa-apa, tapi kalau menjadi makmumnya imam, maka dia baca sesuai dengan standarnya, setelah itu dia segera mengikuti imam. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum Ustaz. Namun terkait dengan doa Ustaz, doa itu ada banyak doa kah Ustaz di saat kita melakukan tahiyat akhir tersebut? Ada doa seperti setelah salawat, maka ada beberapa riwayat seperti jalur Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika berdoa selalu meminta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasul, ajari aku doa yang aku bisa panjatkan dalam salat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika akan salam, beliau selalu tidak ketinggalan berdoa, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa anta minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu doa-doa yang bisa dipanjatkan. Kalau seandainya ada orang ingin berdoa, ya Allah berikan aku rizki, tunaikan hutangku, mudahkan urusanku, itu tidak apa-apa juga. Bahkan sebagian ulama mengatakan berdoa dengan bahasa asing di dalam salat pun tidak masalah. Ya. Dan ini di antara beberapa rukun yang bisa kita manfaatkan untuk berdoa. Jazakallahu khairan. Telah tersambung dengan kami Umudini dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umudini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz. Baik, dipersilakan. Ini saya beberapa sering lah gitu, ada di masjid itu yang azan itu anak-anak Ustadz. Kadang lafaznya itu ya ini menurut saya mungkin kurang pas gitu. Ada tuh kadang dia enggak kurang lah gitu menurut penilaian saya dia azannya itu gitu.
Itu apakah kita wajib tetap menjawab azannya itu, Ustadz? Karena ya dari segi dia membaca, kadang cepat-cepatan atau apa gitu. Jadi sekarang itu yang saya lihat di masjid-masjid itu anak-anak tuh disuruh, tapi tidak diberikan pengetahuan gitu. Jadi pertanyaan saya itu, apakah kita tetap menjawab azan itu atau bagaimana? Demikian pertanyaan saya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Dini. Wallahu a'lam. Yang pertama, tidak ada syarat orang yang melakukan azan adalah orang dewasa. Anak-anak pun boleh. Kemudian yang kedua, kalau seandainya orang itu bisa diajarkan, maka itu yang seharusnya. Itu yang harusnya, dan diajarkan pun tidak harus di waktu khusus. Boleh ditalqinkan pada saat waktu azan atau waktu sholat sudah masuk. Seperti kejadian diajarkannya Bilal. Kita tahu bahwa syariat azan itu baru diberikan pada saat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid Al-Mazini kalau tidak salah, dia bermimpi bertemu dengan orang yang berjualan lonceng dan sebagainya, lalu diminta, untuk apa kamu mau beli ini? Aku beli untuk memanggil orang sholat. Ternyata orang itu mengatakan, tidak usah, tak ajari aja kamu. Diajari apa? Kalau kamu mau sholat, maka kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, terus seperti itu selesai. Wa idza qumta ila shalah, kalau kamu mau iqamah maka baca ini. Nah, seperti itu. Ketika dia bangun, dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku melihat mimpi seperti ini." Maka kata Nabi SAW, fa innaha la ru'ya haqqin insyaallah, faqum ma'a Bilalin faqum ma'a Bilalin falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Ya, maka kamu itu insyaallah mimpi yang benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kamu bangun ke sana, kamu pergi ke tempat azan, ajak Bilal. Kemudian kamu talqin Bilal biar dia yang azan karena suaranya lebih lantang dari kamu. Maka orang itu melakukan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bangun kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi laqad ra'aitu mithla alladhi ra'a." Ya Rasul, aku sudah lihat mimpi seperti orang tadi. Akhirnya kata Nabi SAW, alhamdulillah. Artinya mengajari orang untuk azan bisa di saat yang sama ketika waktu salat sudah masuk. Sehingga kalau seandainya ada orang masih belum bisa menguasai betul, wallahu alam, azannya bukan berarti tidak sah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Qala sallallahu, apabila kamu mendengar ada orang azan, maka ucapkan seperti apa yang disampaikan oleh sang muadzin. Tidak dibatasi apakah azannya fasih atau tidak, betul atau tidak, mungkin panjang pendeknya kurang sempurna dan sebagainya. Wallahu alam, maka kita tetap diperintah untuk mengikuti itu. Kalau ada kekurangan dan itu berulang, kita nasihatin, kita masukin, kita berikan masukan bahwa anak kecil boleh untuk azan tapi tolong diajari yang benar, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga menjawab pertanyaan dari Ummu Dini di Pekanbaru tadi. Selanjutnya telah tersambung bersama kita di studio Fatwa TV Jember, yaitu Pak Kadan di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kadan, dipersilakan untuk pertanyaannya. Syukur Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu. Izin bertanya Pak Ustaz, ini tentang masalah adab ketika mendengarkan khutbah Jumat Ustaz. Kita kan diharuskan diam dan mendengarkan Ustaz apa yang dibaca oleh khotib Ustaz. Kemudian kalau misalkan kita berdoa, apa kita mengaminkan atau diam juga Ustaz? Soalnya saya mendapatkan beberapa keterangan ataupun fatwa katanya mengaminkannya cukup di akhir saja ataupun cukup di dalam hati Ustaz. Bagaimana yang benar Ustaz? Di saat ada doa yang diucapkan oleh khotib, baik, di salat Jumat Ustaz. Baik. Ya. Nah, betul bahwa seorang makmum dan jamaah sholat Jum'ah tidak boleh berbicara. Apabila dia berbicara, maka dia akan sia-sia pahala Jum'atnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, bahkan di banyak masjid
hadis ini dibacakan, sayangnya kaum muslimin tidak ngerti ini hadisnya. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub faqad laghaut. Hadis Abu Hurairah itu. Ya, apabila engkau berbicara kepada kawan di sebelahmu, diam, sementara khatib sedang berbicara, maka pahala Jumatmu sia-sia. Ya. Akan tetapi ada beberapa keadaan yang seorang makmum dibolehkan untuk berbicara. Di antaranya apabila sang jamaah berbicara sendiri dengan khatib. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, ketika beliau sedang berkhutbah, tahu-tahu ada orang masuk, terlambat dia salat Jumatnya. Maka dipanggil oleh Nabi SAW karena orang itu langsung duduk. Ya fulan araka'ta raka'atain. Wahai fulan, sudahkah kamu salat 2 rakaat tahiyatul masjid? Maka orang itu mengatakan, qala la, aku belum salat. Maka kata Nabi SAW, qum farka' raka'atain. Bangun, ayo kamu salat 2 rakaat. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, oleh sahabat Anas dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada orang Arab Badui. Dia tidak ditanya oleh Nabi SAW, tapi dia ngajak bicara Nabi SAW padahal Rasulullah SAW sedang khutbah. Ya Rasulullah, inqata'atis subul fad'ullaha lana an yughithana. Ya Rasulullah, kita ini sudah ditimpa paceklik, waja'al iyal, keluarga sudah kelaparan, kemudian hewan-hewan kami juga butuh air. Maka mintalah kepada Allah untuk menurunkan hujan. Oleh Nabi SAW didoakan langsung, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Terus seperti itu. Jumat berikutnya ada lagi orang mengatakan demikian, ya Rasulullah, sungguhnya inqata'atis subul fad'ullah an yumsikaha anna. Sekarang kebalikan. Kita juga kesulitan ini sekarang karena hujannya enggak berhenti-berhenti. Sehingga hewan kesulitan karena banyak air. Maka mintakan kepada Allah untuk dihentikan hujan ini. Lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan tapi tidak langsung ke kami, tapi di sekitar kami. Tapi intinya orang tadi boleh untuk berbicara apabila memang ada kebutuhan dengan khatib itu sendiri. Maka wallahu alam, para ulama menyebutkan ketika khatib juga berdoa, kita boleh untuk mengaminkan. Bukan kita pandangin saja, kita cuekin, akan tapi kita pun berdoa. Sekalipun para ulama menyebutkan juga tidak ada riwayat yang menunjukkan kita mengangkat tangan, sehingga kita cukup mengaminkan tanpa mengangkat tangan, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Maka boleh seorang mengaminkan seperti itu. Sebagaimana imam apabila salah dalam membaca dalil, kemudian dia menunggu ada orang yang membetulkan, boleh kita betulkan. Sebagaimana imam kemudian tengah-tengah khutbah dia bersin kemudian mengucap alhamdulillah, boleh kita mengucapkan ya rahmakallah dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair wa barakallahu fiikum atas jawabannya Ustaz. Wa jazakumullah khair wa barakallahu. Perihal ini juga sama dengan perihal salawat Ustaz ya. Di saat khatib mengucapkan nama Nabi, kita harus bersalawat juga Ustaz. Iya, betul. Insyaallah. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Kami membuka di nomor layanan 0331 544 6087. Kami ulangi di nomor 0331 544 6087. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya dari meja redaksi kami. Datang dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, dari saudara Ardin. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, bolehkah seorang wanita safar tanpa mahram dengan alasan bahwa dia telah terbiasa bisa jaga diri aman bersama teman atau rombongan? Karena saya melihat hal ini banyak juga dilakukan oleh orang yang sudah lama ngaji atau para penuntut ilmu. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Iya. Jawabannya ada dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirati yawmin wa laylatin illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan jauh yang membutuhkan jarak tempuh sehari semalam, kecuali dia harus membawa mahram. Jarak tempuh sehari semalam itu dilakukan dengan onta, bukan dengan pesawat. Nah, sehingga kalau jarak tempuh dengan onta, maka para ulama mengambil kesimpulan itu berarti sekitar 80 kilo. Orang yang melakukan perjalanan 80 kilo berarti dia safar. Dia sudah melakukan perjalanan jauh, maka dia harus menggunakan mahram. Dan itu pendapat yang rajih. Itu pendapat yang kuat, yang sesuai dengan dalil.
Sebagian orang mengatakan boleh kalau dia memiliki rifqah salihah, kawan yang terpercaya. Dan ini disampaikan di beberapa madhab dan dibolehkan ketika melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi wallahu alam, pendapat yang kuat adalah seseorang pun tidak boleh berangkat kecuali kalau dia memiliki mahram. Dan mahram artinya adalah orang yang bisa membela dia dari keluarganya yang tidak dibolehkan untuk menikah. Tidak dibolehkan untuk menikah dengan dia, itu namanya mahram, bukan mahram buatan. Ya, bukan mahram buatan. Oh, itu Pak RT sudah langsung jadi mahramnya, atau ketua rombongan menjadi mahramnya dan sebagainya. Itu mahram buatan manusia. Sementara yang dikatakan mahram adalah orang yang tidak boleh menikah dengan dia karena hubungan darah. Kalau alasan terbiasa, dia sudah berani dan sebagainya, itu bukan patokan. Karena banyak orang yang biasanya selamat juga tahu-tahu mati atau kecelakaan dan sebagainya. Termasuk ketika orang yang dijadikan alasan orang yang sudah ngaji. Jangan orang yang sudah ngaji, seorang ulama saja ketika memberikan fatwa ternyata tidak ada dalilnya, maka boleh dia ditinggalkan pendapatnya. Seperti itu. Bahkan imam mazhab semua mengatakan demikian. Kalau seandainya perkataan mereka tidak sesuai dengan dalil, maka tinggalkan, campakkan saja. Seperti itu. Ana pengen cerita, ada sebuah ikhwah atau seorang ikhwah, dia tinggal di luar negeri. Kemudian dengan alasan karena orang naik pesawat, safar sejauh apapun insya Allah aman. Naik pesawat, diantar di bandara, nanti istrinya akan dijemput oleh keluarganya di tanah air. Satu saat dia ingin seperti itu, istrinya akan melakukan liburan, sehingga perjalanan pesawat itu tanpa disertai mahram, suaminya hanya mengantar sampai bandara. Sampai sana ada kawannya, kawan kerjanya laki-laki. Dia titipkan istrinya ini, tolong jagakan istri saya. Dan akhirnya mereka mengaku kalau mereka ada hubungan kerabat. Maka dilaporkan karena pada saat itu maskapai Timur Tengah mereka tidak mengizinkan orang perempuan melakukan safar tanpa mahram kecuali kalau ada mahramnya tertulis. Akhirnya mereka mengaku ini mahramnya, siap. Qadarullah, safar tertunda, mereka harus delay dengan waktu yang lama di tengah perjalanan di negara lain. Pesawat ini berangkat, kemudian sempat mampir. Ya, mereka transit di negara lain, kemudian pesawat tertunda penerbangannya, delay dengan waktu yang lama, akhirnya diberi fasilitas kamar. Karena dalam catatannya mereka ini mahram, maka dikasih satu kamar. Berdua ini. Baik. Ya alhamdulillah, endingnya orang laki-laki itu tetap amanah, dia tetap tinggal di luar. Kalau seandainya terjadi apa yang tidak diinginkan, siapa yang tanggung jawab seperti itu? Dan banyak kan sekarang kasus-kasus seperti itu, pesawat delay atau kecelakaan atau ada apapun, lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mana tadi orang yang mengatakan saya sudah berani, saya sudah pengalaman, sudah apa? Kalau dihadapkan dengan hal yang sifatnya di luar dugaan dan memang dia sudah melanggar syariat dari awal, seperti itu, maka kita bertakwa kepada Allah, kita jalankan syariatnya sekalipun tidak sesuai dengan ego masing-masing, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban tadi dapat menjadi pertanyaan tadi bisa terjawab dengan pemaparan Ustaz tadi. Selanjutnya dari penanya selanjutnya datang dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, dari saudara Ahmad. Bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya, mana yang lebih afdol, sholat tahajud dikerjakan sendiri-sendiri atau boleh berjamaah dengan istri? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Baik, sholat tarawih yang sering kita tahu di bulan Ramadan, para ulama mengatakan boleh untuk melakukannya secara jamaah dan itu yang afdal. Dan para ulama tidak ada yang berbeda pendapat insyaallah karena memang Nabi SAW pernah melakukan itu. Adapun di luar Ramadan, boleh atau tidak seorang melakukan sholat sunnah atau sholat malam dengan berjamaah? Karena memang tidak ada riwayat perintah untuk itu. Akan tetapi Nabi SAW beberapa riwayat menunjukkan beliau mengerjakannya, tidak memerintahkan, akan tetapi beliau mengerjakannya. Seperti Nabi SAW sholat di rumah istrinya Maimunah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu pada saat itu menginap di rumah bibinya, melihat Nabi SAW sholat, maka beliau bangun kemudian sholat di sebelahnya. Dan Nabi SAW tidak ingkari. Kemudian satu saat Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan pertempuran. Ketika pulang, Jabir bin Abdullah
ingin minta pendapat atau lapor kepada Nabi SAW, ternyata beliau melihat Rasulullah SAW sedang sholat. Maka Jabir bin Abdullah segera sholat di sebelahnya dan itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga ingin sholat bersama Nabi SAW, sampai akhirnya Rasulullah SAW sholat panjang sekali. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hatta hamamtu hammassu, aku ingin tak tinggal saja Rasulullah SAW ini untuk duduk karena kepanjangan sholatnya. Kisah serupa terjadi kepada Ibnu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, kemudian ada sahabat-sahabat lainnya. Ini menunjukkan bahwa sholat malam jika dilakukan dengan berjamaah tidak apa-apa. Hanya sebagian ulama menyebutkan kalau seandainya dilakukan secara rutin maka ini tidak ada syariatnya. Yang kedua, kalau seandainya janjian pun juga perlu dalil kalau seandainya sudah janjian dilakukan secara rutin. Karena memang semua yang pernah ada riwayatnya Rasulullah SAW tidak pernah janji. Tidak pernah janjian kita akan melakukan sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW melakukan terus menerus dengan Ibnu Abbas, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan yang lain-lainnya. Akan tapi itu kebetulan semua. Maka para ulama mengatakan hukum asalnya boleh, akan tapi tidak boleh dirutinkan dan tidak juga dilakukan perjanjian, apalagi memperingati. Wallahu alam bissawab. Maka kalau ditanya yang afdal mana, sesekali waktu boleh seorang melakukan dengan berjamaah, tapi yang afdal Allah alam sendiri. Wallahu alam bissawab. Jazakallahu khair wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Adapun penanya selanjutnya datang dari Banten, Kabupaten Tangerang, Saudara Eko Rusminto. Izin bertanya Ustadz, di sebuah masjid ada kebiasaan jika seseorang masuk, dia bersalam-salaman ke semua yang hadir. Terkadang saya merasa terganggu ketika sedang berzikir atau membaca Al-Quran. Adakah tuntunannya bersalam-salaman seperti itu Ustadz? Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Iya. Bersalaman apabila dilakukan bukan karena masuk masjidnya, akan tetapi karena baru bertemu. Kalau seandainya orang baru bertemu, dan rata-rata yang dikerjakan beberapa kaum muslimin adalah ketika mereka baru bertemu, bukan karena mereka masuk masjidnya, maka boleh. Dan ini justru diberikan motivasi oleh Nabi SAW. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Hadisnya sahih atau hasan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidaklah seorang muslim dua bertemu kemudian berjabat tangan kecuali masing-masing dari dua orang itu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla sebelum mereka berpisah. Maka ada ketentuannya itu. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan dosa-dosa itu akan berguguran sebagaimana daun-daun dari pohon yang berguguran. Sehingga ini bagus sekali. Justru ketika ada orang ketemu salam, nah ini bagus. Yang tidak ada dalilnya adalah ketika orang habis sholat kemudian bersalam-salaman. Alasan mereka atau sebagian mereka mengatakan kita ini sholat berhadapan dengan Allah. Awal kita salam kita akan berhadapan dengan orang-orang. Maka kita bersalam-salaman dengan mereka karena ini awal perjumpaan kita setelah kita berjumpa dengan Allah. Baik. Alasannya masuk akal tapi tidak ada dalilnya. Maka kita katakan itu justru yang membutuhkan dalil. Sementara yang biasa dilakukan kaum muslimin apabila mereka bersalaman ketika awal bertemu itu bagus. Bagus sekali. Kalau memang antum tidak ingin disalamin orang, maka cari tempat yang agak jauh. Sehingga antum tetap bisa ngaji, zikir, berdoa dan terserah antum. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Namun saat ini fenomena di tengah masyarakat juga ada yang di saat mereka sudah mengingkari Ustaz, bahwa salam-salaman tidak diperkenankan setelah salam itu, setelah salam tahiyat akhir, namun mereka mencoba untuk menghidupkan budaya ini tapi sebelum takbiratul ihram. Bagaimana pandangan tentang hal itu Ustaz? Kita katakan kalau seandainya itu semua sebelum mereka bertemu tidak apa-apa. Tetapi kalau sebelum takbiratul ihram memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya mau sebelum takbiratul ihram atau setelah salam, kalau mereka yakini itu ada fadilahnya butuh dalil. Tapi kalau seandainya mereka bersalam-salaman karena baru ketemu dan tadinya belum ketemu, tidak apa-apa. Dia lakukan salamannya sebelum salat sunnah ketika dia masuk. Atau dia tidak sempat salat sunnah, maka dia ketika di shaf baru ketemu tidak apa-apa insyaallah. Selama itu tidak dirutinkan sebagai sebuah ritual yang memang nyunnah kata tidak mereka. Menjadikan itu sunnah ya. Seperti itu. Ya.
Alhamdulillah, pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah kami aturkan kepada Ustaz Jazakallahu khairan atas Barakallahu untayan nasihat yang telah dipaparkan pada kesempatan kali ini, dan kami juga berterima kasih kepada para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada yang telah menyimak kesempatan ini di live interaktif program Hidup Indah dengan Sunnah bersama bersama guru kita Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullahu Ta'ala. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus program Fatwa TV live interaktif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di jadwal yang telah ditentukan. Dan bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk menyaksikan live interaktif selanjutnya di pukul 17.00 bersama guru kita Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullahu Ta'ala setelah tayangan live interaktif kali ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah, kami kembali mengucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi Anda dalam live interaktif kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita amalkan. Selebihnya di waktu mustajab untuk berdoa ini, semoga para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dapat memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita tutup perjumpaan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pertanyaan yang belum kami bacakan. Semoga dapat berjumpa kembali dalam layanan program live interaktif lainnya. Kami tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.